Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan sebuah video yang menjelaskan bahwa sejarah masuknya Islam. Kondisi kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam dibagi menjadi dua. Pertama, ada animisme, kedua dinamisme. Animisme sendiri adalah kepercayaan bahwa setiap benda baik yang hidup maupun yang tidak hidup memiliki roh atau jiwa. Contoh kepercayaan bahwa gunung tertentu dihuni oleh roh penjaga dan harus dihormati. Yang kedua, dinamisme adalah kepercayaan bahwa kekuatan goib atau kekuatan supranatural terdapat di benda-benda tertentu atau fenomena alam. Contoh, jimat yang percaya membawa keberuntungan atau melindungi pemiliknya dari bahaya. Selanjutnya adalah alur teori penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh ilmuwan Belanda bernama J. Wiepel dan didukung Christian Smunk. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaan dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak perdagangan dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Selanjutnya, yang kedua ada teori Makkah. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikut adalah teori dari Arab. Teori Arab didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka. Dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Teori Arab diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai mazhab yang terkenal ada mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian bukti lain teori Arab adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai, seperti budaya Islam di Mesir. Ketiga, teori Persia. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Persia. Teori Persia didukung oleh Hosen Jajiningrat. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi Indonesia dengan yang ada di Persia. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama tablik atau tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi, serta kesamaan corak seni kaligrafi. Jalur masuknya Islam terbagi menjadi 5. Pertama, jalur perdagangan. Jalur perdagangan sendiri dibagi menjadi 2. Pertama itu strategi. Strategi Islam masuk melalui pedagang Muslim dari Timur Tengah, Gujarat, Persia, dan Cina. Para pedagang ini membawa Islam bersama dengan barang dagangan mereka. Contoh, pelabuhan-pelabuhan seperti Aceh, Malaka, dan Gresik menjadi pusat penyebaran Islam. Banyak masyarakat setempat yang tertarik memeluk Islam setelah berinteraksi dengan pedagang Muslim. Kedua, jalur budaya. Jalur budaya juga menjadi strategi penyebaran Islam dilakukan melalui pengaruh budaya seperti seni, sastra, dan adat istiadat. Contohnya adalah seni wayang yang diadaptasi oleh Wali Songo untuk menyampaikan ajaran Islam. Contohnya juga, Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit untuk menyampaikan kisah-kisah bernilai Islam, seperti cerita tentang Nabi dan kisah moral lainnya. Ketiga, jalur perkawinan. Strateginya adalah para ulama, pedagang, atau tokoh Muslim menikahi penduduk lokal, terutama dari kalangan bangsawan atau pemimpin masyarakat. Contohnya, perkawinan antara Sunan Gunung Jati dengan salah satu putri kerajaan Pajajaran membantu penyebaran Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Jalur pendidikan strategi. Utama mendirikan pesantren atau pusat pendidikan Islam untuk mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Contoh, pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri di Gresik menjadi pusat pendidikan Islam, menghasilkan murid-murid yang kemudian menyebarkan Islam ke berbagai daerah. 5. Jalur politik. Strategi para pengusaha, kerajaan atau pemimpin politik memeluk Islam dan menjadikannya agama resmi. Contoh, Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa memainkan peran besar dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa dengan dukungan politik dan militer. 6. Jalur tasawuf. Strategi para sufi menggunakan pendekatan spiritual yang lembut seperti zikir, terkat, dan pengejaran akhlak
Contoh, Syekh Siti Jenar menggunakan ajaran tasawuf untuk mendekati masyarakat yang masih memegang kepercayaan tradisional, sehingga mereka lebih mudah menerima Islam. Setiap jalur ini menunjukkan bagaimana Islam mampu menyebar secara luas melalui adaptasi dan integrasi dengan budaya serta kehidupan masyarakat setempat.